Sebelum ku membuat daftar, sebelum ku memikirkan apa yang harus diselesaikan hari ini, ada sesuatu yang sudah diberikan tanpa ku minta, tanpa ku layak, tanpa syarat apapun. Hari ini ada lagi, dan itu bukan hal kecil. Terima kasih untuk pagi ini, untuk pagi ini. Sebelum apapun yang ada di dalamnya, bukan untuk apa yang akan terjadi, bukan untuk rencana yang sudah tersusun, hanya untuk ini. Pagi yang ada yang tidak harus ada, tapi ada. Ada orang yang tadi malam tidak bangun ke pagi ini, dan ku tidak tahu mengapa ku yang bangun. Tapi ku bangun dan napas pertama itu adalah sesuatu yang tidak bisa ku buat sendiri, sesuatu yang diberikan lagi hari ini. Sebelum ku tahu hari ini akan seperti apa, sebelum ku tahu apa yang menunggu, ku di sini dengan tangan terbuka, menerima dulu, menerima dulu. Sebelum meminta apapun, terima kasih untuk pagi ini, bukan untuk apa yang akan terjadi, hanya untuk ini. Pagi yang ada yang tidak harus ada, tapi ada. Tapi ada, dan itu sudah lebih dari cukup. Hari ini ada lagi. Terima kasih. Ku membawa semua dari kemarin ke pagi ini, semua yang tidak selesai, semua yang ku lakukan yang seharusnya tidak, semua yang tidak ku lakukan yang seharusnya. Dan ku tidak tahu apa yang akan ku temukan ketika ku membuka mata. Tapi kasih setiamu tidak habis, meski kemarin ku habiskan banyak. Setiap pagi baru lagi, seperti yang tidak pernah terjadi kemarin, seperti lembaran yang memang baru, bukan yang dihapus dengan susah payah, tapi yang baru dari sananya.
Walau di sana pun kasih itu masih bisa ditemukan, masih bisa diakui sebagai baru, maka di sini juga lebih lagi. Ku tidak selalu merasakannya baru. Ada pagi di mana berat kemarin masih terasa di bahu ini, tapi perasaan bukan satu-satunya ukuran, bukan satu-satunya ukuran. Ada yang lebih nyata dari perasaan pagi ini. Kasih setiamu tidak habis, setiap pagi baru lagi, seperti lembaran yang memang baru, bukan yang dihapus dengan susah payah, tapi yang baru dari sananya, dari sana, tanpa usahaku. Baru lagi pagi ini, kasihmu baru lagi. Ada waktu yang terasa seperti milik berdua, sebelum dunia mulai meminta, sebelum notifikasi, sebelum daftar, sebelum hari menjadi milik semua orang. Hanya ini udara yang masih dingin, cahaya yang belum sepenuhnya datang, dan kehadiran yang sudah ada. Sebelum ku tiba, disinilah ku menemukan apa yang tidak bisa ditemukan. Di tengah keramaian yang datang kemudian, bukan karena waktunya yang ajaib, tapi karena di waktu ini ku masih belum terlalu penuh dengan skalanya yang lain untuk bisa menerima yang satu ini. Yesus juga bangun pagi-pagi sekali, sebelum yang lain pergi ke tempat yang sunyi. Bukan karena ritual, tapi karena ada kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi di sana, di waktu itu, dengan cara itu. Ku tidak selalu bisa, ku tidak selalu mau. Ada pagi di mana tidur terasa lebih penting, dan mungkin itu juga baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang berbeda di pagi yang kupilih untuk bangun lebih dulu. Disinilah ku menemukan
dunia bangun, kau sudah di sini menungguku. Belum sepenuhnya sadar, masih di antara tidur dan bangun, dan sudah ada nama itu di dalam kepala. Bukan disengaja, bukan karena latihan rohani yang cukup, hanya ada seperti sesuatu yang memang tinggal di sana dan menyambutku kembali ke kesadaran. Namamu yang pertama, sebelum ku ingat apa yang harus diselesaikan hari ini. Sebelum ku ingat apa yang kemarin belum selesai. Namamu yang pertama, dan dari nama itu hari ini bisa dimulai dengan cara yang berbeda. Ada perbedaan yang sulit dijelaskan antara hari yang dimulai dengan nama itu dan hari yang dimulai tanpa. Bukan hari yang pertama selalu lebih mudah, tapi ada sesuatu yang berbeda tentang dari mana ku berdiri ketika hari itu dimulai. Ku tidak selalu ingat kata yang pertama. Yang pertama adalah kekhawatiran. Kadang yang pertama, kata yang pertama adalah rasa yang belum hilang dari kemarin. Tapi ada pagi-pagi di mana nama itu yang namamu yang pertama, sebelum ku ingat apa yang harus diselesaikan. Sebelum ku ingat apa yang kemarin belum selesai. Namamu yang pertama, dan dari nama itu hari ini bisa dimulai. Bisa dimulai. Namamu yang pertama, pagi ini. Burung-burung itu tidak menungguku bangun untuk mulai bernyanyi. Mereka sudah bernyanyi sejak sebelum langit cukup terang untuk ku bisa melihat mereka. Dan ku yang bangun masuk ke dalam nyanyian yang sudah berlangsung tanpaku. Seluruh ciptaan sudah memuji sejak sebelum ku membuka mata.
pohon-pohon yang membungkuk ditiup angin. Ombak yang tidak pernah berhenti bergerak, bintang-bintang yang memuji sepanjang malam. Dan ku baru saja tiba di pujian yang sudah lama dimulai. Ada sesuatu yang rendah hati tentang menyadari ini, bahwa pujian itu tidak bergantung padaku. Alam semesta tidak menunggu suaraku untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukannya sejak hari pertama. Tapi ada tempat untukku di dalam nyanyian yang besar ini, yang diperuntukkan hanya untuk suara seperti suaraku. Dan di pagi ini, di antara semua suara yang sudah ada satu tempat kosong yang berbentuk seperti diriku, yang menunggu suaraku. Di dalam paduan suara yang tidak pernah berhenti, seluruh ciptaan sudah memuji. Pohon-pohon yang membungkuk ditiup angin, bintang-bintang yang memuji sepanjang malam. Dan ku baru saja tiba di pujian yang sudah lama dimulai. Ku tiba di nyanyian yang sudah ada, Dan bergabung, dan bergabung, dan bergabung, dan bergabung. dan bergabung. Dan bergabung. Kan beri mula. Sebelum hari ini benar-benar dimulai, ku sudah memikirkan bagaimana seharusnya berjalan. Sudah ada gambaran, sudah ada ekspektasi, sudah ada kekhawatiran tentang bagian-bagian yang tidak bisa ku kendalikan, dan bagian yang tidak bisa ku kendalikan adalah sebagian besar dari semuanya. Jadi ku letakkan ini sekarang, sebelum ku terlanjur menggenggam terlalu erat, sampai tidak bisa menerima yang berbeda hari ini. Dengan semua yang ku rencanakan dan semua yang tidak ku rencanakan, di tangan yang lebih besar dari tanganku. Bukan berarti tidak perlu berusaha, bukan berarti tidak perlu berpikir, bukan kepasrahan yang las. Tapi ada perbedaan antara mengerjakan bagianku dan mencoba mengerjakan bagian yang bukan milikku untuk dikerjakan. Ku sudah terlalu sering membawa pulang apa yang seharusnya ku tinggalkan. Di sini, di pagi ini, sebelum
Mari ku letakkan ini sekarang, hari ini dengan semua yang ku rencanakan. Tidak ku rencanakan di tangan yang lebih besar dari tanganku, lebih besar dan lebih tahu arahnya. Hari ini bukan milikku untuk dikuasai, tapi milikku untuk dijalani. Air panas yang keluar dari keran, tanpa harus ku panaskan sendiri. Lantai yang terasa di bawah kaki ketika ku turun dari tempat tidur. Cahaya yang masuk tanpa permisi dari celah yang ku lupa untuk menutupnya tadi malam. Dan udara yang masuk dan keluar tanpa ku minta. Semua ini bukan kebetulan, bukan kebetulan. Semua ini bukan hak, semua ini adalah pemberian yang datang lagi pagi ini, seperti kemarin. Dan seperti yang ku harap akan datang lagi besok. Ku terlatih untuk melihat yang besar, yang dramatis, yang layak diceritakan. Tapi yang kecil ini lebih banyak dari yang besar, lebih konsisten, lebih setia, dan lebih sering ku lewatkan tanpa mengucapkan terima kasih. Ada yang menciptakan air panas itu, ada yang menopang lantai itu, ada yang mengatur udara itu, ada yang mengatur semuanya dan melakukannya lagi hari ini, tanpa pernah lupa, tanpa pernah lelah. Semua ini bukan kebetulan, semua ini bukan hak, semua ini adalah pemberian yang datang lagi pagi ini, datang lagi. Terima kasih untuk semua yang kecil ini. Semua ini bukan kebetulan, bukan kebetulan. Semua ini bukan hak, semua ini adalah pemberian yang datang lagi pagi ini, datang
di jam-jam itu. Mata tertutup, kesadaran pergi, dan dunia terus berjalan tanpa pengawasanku. Tapi ada yang tidak pernah tidur, ada yang tetap terjaga di setiap jam yang ku tidak sadar. Ada yang menjaga, yang tidak perlu beristirahat dari menjagaku. Mazmur menulis, Dia yang menjaga Israel tidak terlelap dan tidak tidur. Kata-kata yang terasa seperti puisi, sampai ku menyadari bahwa semalam pun itu berlaku untukku di kamar yang kecil itu. Ada ketenangan yang aneh dalam menyerahkan diri kepada tidur, ketika tahu bahwa yang menjaga tidak ikut tidur, tidak ikut tidur di setiap nafas yang ku tidak sadari. Ada yang tidak pernah tidur, ada yang tetap terjaga di setiap jam yang ku tidak sadar. Ada yang menjaga, yang tidak perlu beristirahat dari menjagaku, dari menjagaku. Menjagaku, menjagaku. Terima kasih. Semalam pun kau terjaga. Terima kasih. Ku tidak tahu apa yang hari ini bawa. Mungkin yang mudah, mungkin yang sulit, mungkin yang tidak pernah ku antisipasi, yang akan meminta lebih dari yang ku pikir ku punya. Tapi ku harus pergi juga ke dalam hari itu yang belum menunjukkan wajahnya. Dan kekuatan yang ku butuhkan bukan stok yang harus ku kumpulkan sendiri sebelum berangkat, tapi yang diberikan seiring dengan langkahnya. Ku pergi ke hari ini bukan karena sudah siap, bukan karena sudah siap, karena tidak benar-benar siap, tapi karena ada yang sudah lebih dulu ada di setiap jam hari ini yang belum ku masuki, yang sudah di sana menungguku dan akan berjalan bersama dari yang pertama sampai yang terakhir. Mana itu diberikan setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, setiap hari. Karena kekuatan untuk hari ini tidak perlu dikumpulkan dari kemarin. Niat terserah
hari yang mudah, ku minta kehadiran yang tidak pergi. Di hari yang sulit sekalipun, di hari yang sulit sekalipun, itu yang ku butuhkan lebih dari kemudahannya. Ku pergi ke hari ini, bukan karena sudah siap, bukan karena sudah siap, tapi karena ada yang sudah lebih dulu ada di setiap jam hari ini yang belum ku masuki. Dan akan berjalan bersama dari yang pertama sampai yang terakhir. Ku tidak tahu hari ini, tapi ku tahu siapa yang ada di dalamnya. Ku tidak tahu hari ini. Sebelum tahu bagaimana hari ini akan berakhir, sebelum tahu apakah yang ku harapkan akan terjadi atau tidak. Bukan karena aku yakin semuanya akan baik dengan cara yang ku definisikan baik, tapi karena kau baik. Terlepas dari bagaimana hari ini berakhir, puji-pujian ini bukan upah, bukan karena hasil yang sudah kelihatan, bukan karena harana sudah terjawab, tapi karena doaku sudah terjawab, tapi karena kau layak sebelum hari ini terjadi. Sesudah hari ini berlalu dan di setiap menitnya yang belum ku jalani, Yosafat memuji sebelum perang dimulai, sebelum ada bukti bahwa mereka akan menang, sebelum ada tanda apapun selain kata yang diberikan kepada yang dipercayai. Dan pujian itu bukan strategi, itu kepercayaan yang mengambil bentuk lagu sebelum ada yang bisa dilihat. Ada sesuatu yang berubah ketika pujian datang dulu, bukan sesudah, bukan sesudah, tapi sebelum tahu, sebelum melihat. Bukan karena pujiannya yang mengubah keadaan, tapi karena pujiannya
ada yang meminta apapun, sebelum ada suara dari luar, sebelum hari ini tahu bahwa ku sudah bangun. Ada jendela kecil ini, di mana semuanya masih sunyi, dan sunyi itu terasa seperti sesuatu yang harus dijaga sebelum habis. Di sini, di dalam sunyi ini, di dalam sunyi ini, tidak perlu kata yang banyak, tidak perlu suara yang keras, hanya hadirat yang mengisi ruangan yang masih kosong dari segalanya yang lain. Musa melepas sandalnya di tanah yang terlihat biasa, sampai ada yang berkata, tanah di mana engkau berdiri adalah kudus. Mungkin pagi ini juga tanah yang biasa ini, lantai yang dingin ini adalah kudus, karena ada yang hadir di sini sebelum ku menyadari. Belajar untuk tidak mengisinya terlalu cepat, kesunyian ini, dengan kata-kata, dengan permintaan, dengan rencana. Kadang duduk saja dalam sunyi itu adalah bentuk doa dari segalanya. Masih kosong, yang masih kosong, sunyi ini kudus sebelum ku sadari. Sebelum ku sadari. Ada jam-jam hari ini yang belum ku masuki, yang sudah ku khawatirkan dari sini. Pertemuan yang belum
terjadi, percakapan yang belum dimulai, keputusan yang belum harus dibuat, tapi sudah ku bayangkan dengan semua cara yang bisa salah. Tapi Yesus sudah ada di sana, sudah ada di sana sebelum ku tiba. Di jam yang paling ku takutkan itu, di momen yang paling ku hindari dalam pikiranku, Dia sudah lebih dulu tiba. Dan tidak ada satu pun dari hari ini yang akan ku masuki sendirian. Ini bukan jaminan bahwa semuanya akan berjalan seperti yang ku harapkan. Ini bukan garansi bahwa yang ku takutkan tidak akan terjadi. Ini hanya kepastian bahwa apapun yang terjadi di setiap jam yang belum datang itu, ada yang sudah di sana, mengenalnya lebih baik dariku. Ku tidak perlu mengunjungi jam-jam itu sebelum waktunya. Dengan kekhawatiran yang berat, ku cukup berjalan ke jam yang sekarang dan percaya bahwa jam berikutnya sudah ada yang menjaganya. Sudah ada yang menjaganya dari sebelum ku tiba di sana. Tapi Yesus sudah ada di sana. Di jam yang paling ku takutkan itu, Dia sudah lebih dulu tiba. Dan tidak ada satupun dari hari ini yang akan ku masuki sendirian. Tidak pernah sendirian. Sendirian. Tidak pernah sendirian. Di setiap jam yang belum datang, Kau sudah di sana menungguku. Sebelum hari ini meminta kepercayaanku, ku punya sesuatu untuk diperiksa. Catatan yang tidak tertulis di atas kertas, tapi di dalam ingatan tentang semua kali kesetiaan itu terbukti. Di hari-hari yang dulu juga terasa tidak pasti. Kau setia kemarin, di hari yang ku pikir tidak akan terlewati. Kau setia juga di hari yang ku tidak ingat lagi dengan jelas, tapi yang membawaku ke sini. Dan hari ini berdiri di atas semua kemarin itu. Iman bukan hanya tentang yang belum terjadi, iman juga tentang yang sudah. Mengingat dengan
kemarin yang tidak sempat ku letakkan sebelum tidur. Percakapan yang belum selesai, keputusan yang belum jelas, kata yang sudah diucapkan yang tidak bisa ditarik kembali. Semua itu ikut tidur dan bangun lagi bersamaku pagi ini. Tapi pagi ini ada juga sesuatu yang baru, yang tidak ada kemarin, yang tidak bisa ku buat sendiri, hanya bisa ku terima. Letakkan yang lama, terima yang baru. Letakkan, terima. Pergantian ini terjadi setiap hari, tapi tidak selalu ku sadari. Terlalu sibuk membawa kemarin ke dalam hari yang baru, yang tidak membutuhkan kemarin untuk menjadi dirinya. Ku berlatih meletakkan, bukan dengan dramatis, hanya dengan kesadaran bahwa apa yang ku bawa tidak harus ku bawa. Ada yang mau menanggungnya. Tapi pagi ini ada juga sesuatu yang baru, yang tidak bisa ku buat sendiri, hanya bisa ku terima. Letakkan yang lama, terima yang baru. Terima yang baru, kangen yang kosong bisa menerima. Letakkan, terima. Pagi ini, pagi ini, letakkan, terima. Pagi ini. Ini bukan hari yang sudah terbukti baik. Ini masih pagi, dan pagi ini belum menunjukkan apa-apa. Tapi ada yang bisa dipilih. Sebelum hari ini menunjukkan warnanya, sebelum keadaan memberitahuku bagaimana seharusnya ku merasa. Bukan pura-pura, bukan menutup mata pada kenyataan, tapi memilih dari mana ku berdiri sebelum kenyataan itu datang. Ku memilih sukacita
sudah Ada berkat yang ditulis dalam kata-kata yang sudah ribuan tahun diucapkan. Setiap minggunya di atas kepala orang-orang yang menunduk, dan di dalam berkat itu bukan daftar hal-hal baik yang akan datang, tapi sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Sebuah wajah yang berbalik ke arahmu. Wajahnya bersinar ke arahku, bukan melewatiku. Bukan wajah yang dingin, bukan wajah yang menilai, wajah yang berbalik dengan kasih, yang memilih untuk melihatku di antara semua yang ada, dan tersenyum. Ada perbedaan besar antara diketahui keberadaannya dan dilihat dengan kasih. Ku bisa diketahui keberadaannya oleh banyak orang tanpa ada yang benar-benar melihatku. Tapi ada yang melihat dengan cara yang berbeda, yang mengenal sampai ke yang paling dalam, dan wajahnya tetap berbalik ke arahku. Pagi ini sebelum ku pergi ke dalam hari ini, ku berdiri di bawah satu hal itu. Wajah yang berbalik ke arahku, wajah yang berbalik dan tidak memalingkan diri, dan itu cukup untuk satu hari penuh. Wajah
aku yang menangguhnya. Dan ada sesuatu yang melegakan dalam mengakui itu, bukan dengan kekalahan, tapi dengan kelegaan. Ku kecil dan itu ternyata baik-baik saja. Ku tidak harus menjadi besar, tidak harus dan tidak bisa untuk hari ini menjadi bermakna. Ku tidak harus punya jawaban semua, ku tidak harus menyelamatkan apapun. Ku hanya harus menjadi yang ku, di tempat yang ku, dengan apa yang ku punya hari ini. Ada kebebasan yang hanya ditemukan oleh yang bersedia menjadi kecil, yang bersih keras menjadi besar, membawa beban yang tidak dirancang untuk bahu seukuran itu. Dan heran mengapa pundaknya sakit. Ku bukan pusat dari cerita ini, dan sungguh itu adalah kabar yang paling membebaskan yang pernah ku dengar, yang paling membebaskan. Bukan kabar yang menyedihkan. Ku tidak harus menjadi besar, tidak harus tidak bisa untuk hari ini menjadi bermakna. Ku hanya harus menjadi yang ku, di tempat yang ku, dengan apa yang ku punya hari ini, dengan apa yang ku punya. Tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih, tidak kurang. Ku kecil, tidak lebih, tidak kurang, di tangan yang besar, dan itu cukup. Ada jadwal yang sudah tersusun, ada yang harus diselesaikan, ada yang menunggu tanganku. Dan ku akan mengerjakannya dengan sepenuh yang ku punya, tapi bukan dengan genggaman yang mencekik. Karena ada yang menciptakan hari ini, sebelum ada yang menulis jadwalnya. Dan yang menciptakannya tahu lebih baik dariku apa yang penting di dalamnya. Bukan pasif, bukan tidak peduli, tapi mengerjakan bagianku dengan tangan yang terbuka. Bukan yang
mengurusnya. Ku pernah menghabiskan hari dengan mencoba mengurus bagian yang bukan milikku. Dan di penghujung hari itu ku lelah 2 kali lipat dari yang seharusnya. Karena ku mengerjakan pekerjaan 2 orang, padahal hanya diminta 1. Yang menciptakan matahari ini, yang mengatur rotasi bumi ini, yang menopang seluruh galaksi ini. Tidak kesulitan dengan agendaku hari ini. Tidak kesulitan. Itu yang ku pegang sebelum mulai hari ini. Di tanganmu, bukan berarti ku tidak bekerja, tapi berarti ku mengerjakan bagianku dengan kepercayaan bahwa yang di luar bagianku ada yang mengurusnya. Ada yang mengurusnya, yang jauh lebih kompeten. Bagianku ku kerjakan sisanya. Di tanganmu. Biasanya yang pertama datang adalah daftar atau kekhawatiran atau ingatan tentang apa yang belum selesai. Biasanya pujian datang belakangan, kalau datang setelah segalanya sudah dipikirkan dan masih ada sisa waktu. Tapi pagi ini pujian dulu, bukan karena semuanya sudah beres, bukan karena tidak ada yang perlu dipikirkan, tapi karena ada yang layak mendapat yang pertama dari hari ini. Sebelum hari ini mengambil segalanya, ini latihan yang masih ku pelajari, tidak selalu berhasil. Ada pagi di mana kekhawatiran lebih cepat dari niatku, tapi setiap kali pujian berhasil datang dulu, ada sesuatu yang berbeda tentang bagaimana sisanya terasa, bukan lebih mudah, tapi berbeda. Bukan formula, bukan jaminan bahwa harinya akan lebih baik, hanya kepercayaan bahwa yang paling layak mendapat yang pertama adalah yang
Ibadah bukan hanya apa yang terjadi di dalam ruangan tertentu, di jam tertentu, di hari tertentu. Ibadah adalah cara hidup yang dimulai di sini, di pagi yang sunyi ini, dan berlanjut ke setiap jam yang akan ku masuki hari ini. Setiap langkah hari ini bisa menjadi pujian. Setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh, setiap percakapan yang dijalani dengan hadir, setiap keputusan kecil yang dibuat dengan integritas. Semua itu adalah bentuk dari apa yang ku mulai di pagi ini. Paulus menulis, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan hanya yang terlihat rohani, bukan hanya yang terjadi di depan orang, tapi apapun yang paling biasa sekalipun, yang tidak ada yang melihat kecuali satu. Dari pagi yang sunyi ini sampai malam yang akan menutup hari ini, setiap jam diantaranya adalah kesempatan, adalah altar, adalah persembahan dari hidup yang diberikan kembali kepada yang memberikannya. Setiap langkah hari ini bisa menjadi pujian. Setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh, setiap percakapan yang dijalani dengan hadir, setiap percakapan yang dijalani dengan hadir, adalah bentuk dari apa yang ku pagi ini, di pagi ini, dari pagi ini sampai malam nanti, satu hari, satu pujian.